إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Tauhid, ucapan la ilaha illallah, kemudian menjadi keyakinan di dalam hati bahwasanya tidak ada yang paling berhak diibadahi kecuali Allah, dan menjauhkan diri dari segala macam perbuatan kesyirikan, serta menjauhkan diri dari pelaku-pelaku kesyirikan adalah satu-satunya jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tauhid adalah modal utama untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seseorang kehilangan harta, tahta, wanita, anak, dan seluruh yang ia cintai, maka ini semua tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan tauhid. Oleh sebab itulah setiap muslim semenjak dilahirkan dari ibunya sampai dia meninggal, dicabut oleh malaikat maut nyawanya, wajib selalu menjaga di dalam hatinya tauhid, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi, tiada sekutu bagi Allah, menjauhkan diri dari segala macam perbuatan kesyirikan,
menjauhkan diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Karena dengan tauhid, amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasulih." Tidaklah ada yang menahan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya, tidak bertauhid, amalannya ditolak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang yang bertauhid, orang yang akan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah la ilaha illallah, tauhid. Seperti pohon yang akarnya kokoh karena didasari oleh tauhid, menjulang ke langit, akhirnya berbuah. Buahnya diambil manfaatnya di setiap waktu. Tauhid adalah modal utama mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah yaumil qiyamah?" Siapa manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu, mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah agar orang tersebut diampuni, diberikan kebaikan di akhirat, keselamatan? Siapa yang paling berbahagia? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas dari dalam hatinya saat mengucapkan tersebut. Tauhid adalah tanda kebahagiaan. Siapa yang mati di atas tauhid pasti bahagia. Man mata wa lam yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang terakhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, tauhid, pasti masuk surga. Tauhid harta yang paling berharga bagi setiap muslim. Oleh karena itu, perbuatan apapun yang merusak tauhid maka wajib dihindari jika ingin bahagia dunia akhirat. Salah satu perbuatan yang merusak tauhid adalah dukun, perdukunan, dan sihir dan persihiran. Dukun adalah orang yang mengobati penyakit dengan kekuatan gaib. Sihir adalah ilmu tentang penggunaan kekuatan gaib. Dukun pelakunya, sihir ilmunya. Para ulama juga mengartikan sihir adalah segala macam ikatan, segala macam buhul, tulisan rajah yang dimintakan bantuan kepada jin untuk memberikan pengaruh buruk kepada yang disihir, baik dengan memisahkan orang yang ingin bersatu, menceraikan orang yang ingin bersatu, membencikan orang yang ingin mencintai. Itulah sihir dan perdukunan. Hukum sihir dan perdukunan haram di dalam agama Islam berdasarkan dalil tegas dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 102. "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas as-sihra." Nabi Sulaiman alaihi salam tidaklah berbuat kafir, akan tetapi para syaitanlah yang berbuat kafir, yang telah mengajari manusia sihir. Hukum sihir haram, dosa besar,
kesyirikan, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man 'aqada 'uqdah thumma nafatha fihi faqad sahar wa man sahara faqad asyrak." Siapa yang mengikat di buhul-buhul lalu dia tiup dengan jambi-jambi, maka sungguh dia telah berbuat sihir. Siapa yang berbuat sihir, maka dia telah melakukan kesyirikan, syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menganggap orang yang melakukan perbuatan dukun dan sihir sebagai umatnya. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tatayyar atau tutayyira lah, takahhana atau tukuhhina lah, tasahhara atau tusuhhira lah." Bukan dari kami siapa yang merasa bernasib sial saat melihat atau mendengar sesuatu, atau diramalkan bernasib sial ketika mendengar atau melihat sesuatu, atau melakukan kahanah, yaitu ramalan, atau diramalkan atasnya, atau yang melakukan perbuatan sihir, atau yang minta dilakukan perbuatan sihir, tidak diakui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ajarannya, sebagai jalannya. Ini menunjukkan bahwasanya sihir haram, dosa besar, perbuatan syirik akbar. Kenapa sihir dan perdukunan termasuk perbuatan syirik akbar? Karena di dalamnya terdapat mengakui akan hal gaib. Siapa yang mengaku akan hal gaib, dia berarti kafir dengan ayat Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah. Siapapun yang mengakui akan hal gaib, meramal kejadian yang telah lalu atau yang akan datang, apapun statusnya di masyarakat, mau dia kiai, ustaz, habib, gus, ki ageng, tuan guru, kalau sudah meramal, mengakui akan hal gaib atau disebut ahli kasyaf, maka dia dukun, tukang sihir, telah kafir dengan surat An-Naml ayat 66. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, atau arraf yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang telah lalu, barang hilang, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaih. Sebab yang kedua, kenapa sihir dan perdukunan adalah kekufuran, kesyirikan? Karena di dalamnya terdapat minta bantuan kepada jin. Tidak akan pernah manjur sihir, dukun kecuali dengan kekuatan gaib. Kekuatan gaib yang dimaksud adalah minta bantuan kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jin, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada sekelompok laki-laki dari manusia minta bantuan kepada sekelompok laki-laki dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali rasa takut dan dosa dan kesusahan. Sebab yang ketiga, orang-orang yang melakukan perdukunan dan sihir adalah telah kafir karena di dalamnya mereka melakukan praktek-praktek yang menghina syariat Islam, seperti sengaja sholat tanpa berwudu, menginjak Al-Quran saat membuang hajat,
menulis ayat kursi dengan darah haid, menghinakan surat Al-Fatihah dengan menulis secara terbalik, menghinakan Al-Quran dengan menghilangkan sebagian dari tulisan-tulisan Al-Quran, menyembelih untuk selain Allah, dan lain-lainnya. Ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga akidah kita. Tanda si fulan dukun atau tukang sihir atau ahli ruqyah dilihat dari ciri-cirinya. Ciri yang pertama, pasti dia akan menanyakan nama dan nama ibu. Karena jika si fulan sudah bernama dengan nama ibu, berarti dia anak zina. Rendahlah nilainya di hadapan makhluk. Yang kedua, dia pasti meminta pakaian yang dipakai oleh pasien. Yang ketiga, dia pasti memberikan kepada pasien sesuatu, baik yang untuk dibakar, untuk digantung, untuk ditanam, dikubur. Ketiga, keempat, dia akan meramal nama si fulan, berasal dari mana permasalahan yang dia ingin sampaikan sebelum si pasien sudah menyebutkan permasalahannya di depan tukang dukun dan tukang sihir tersebut. Yang kelima, dia memberikan hijab-hijab, jimat-jimat untuk dipakai di gelang, di kalung, di lengan, di gesper, digantung di atas rumah, di mobil, atau yang semisalnya. Yang selanjutnya, dia minta untuk didatangkan hewan khusus, jenis khusus, waktu khusus, tempat khusus, jumlah bilangan khusus, disembelih pada waktu yang khusus sebagai bentuk pengabdian mereka kepada jin dan syaitan. Yang selanjutnya, dia akan minta bagian tubuh pasien, baik rambut ataupun kuku atau yang semisalnya. Di zaman para sahabat, para dukun, tukang sihir dipenggal lehernya jika terbukti mereka melakukan perdukunan dan persihiran. Sebagaimana dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menulis surat kepada seluruh gubernurnya, aniqtulu kulla sahir wa sahira, bunuhlah setiap tukang sihir dan dukun. Maka kita sebagai umat Islam tidak boleh memelihara perdukunan dan persihiran hidup bebas di tengah kaum muslimin, karena akan merusak akidah seorang muslim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوه بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهاه الله عنه. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan sekali lagi untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan seluruh yang diperintahkan, menjauhi seluruh yang dilarang. Allah berfirman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وطلابنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا وأعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.